Selamat siang, malam, pagi untuk kita semua. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anya Aludia, nomor mahasiswa 175115. Saya dari Universitas Internasional Batam. Hari ini sehubung dengan tugas dari perancangan perundang-undangan, saya ditugaskan untuk meresum atau mereview apa sih isi dari Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan adanya COVID-19 atau kita biasa sebut Corona. Berawal sepertinya kalau dari wilayah lain udah dari Desember ya, tapi mungkin masuk ke Indonesia itu baru orang-orang terjangkit itu sekitar Maret pertengahan. Jadi sehubung dengan hal tersebut, keadaan di Indonesia juga sampai saat ini tidak membaik menurut saya. Adanya juga ketimpangan pada peraturan khususnya di ibu kota tentang adanya PSBB, dari yang awalnya PSBB tapi diperpanjang, lalu PSBB transisi, kemudian tidak ada PSBB, kemudian ada PSBB lagi. Itu juga merupakan kerancuan atau keanehan gitu dalam penanganan COVID ini. Baik, mungkin saya akan menjelaskan dengan adanya video di slide selanjutnya. Nanti akan ada pemaparan dari saya mengenai kontroversi dari Perpu ini. Sehubung dengan disahkannya oleh DPR Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona, di mana setelah terbitnya Perpu ini terdapat banyak sekali pertentangan yang membedakan antara konstitusi yang telah kita dalami, di mana Indonesia menjadi negara hukum yang tetapi banyak mengabaikan keadaan. Yang pertama, keganjilan dan pertentangan yang dihadapi, yaitu pemerintah mendapatkan imunitas atau kekebalan hukum. Kita mulai pada pasal 27, di mana pemerintah menilik bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan tentang bidang perpajakan, kebijakan tentang belanja negara, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, dan lainnya, itu untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Nah, di pasal ini tidak diperlihatkan transparansi bahwa apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap penanganan COVID, di mana COVID sendiri tetap masih ada sampai saat ini. Selanjutnya dilengkapi dengan pasal nomor 27 ayat 2, di mana anggota KSSK, sekretaris KSSK, dan seterusnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat 3 yaitu segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Di mana kita tahu dari awal pembentukan ini undang-undang ada sekitar 405,1 triliun dana yang digulirkan dalam pelaksanaannya, di mana dibentuk tim oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk melakukan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan maupun kesehatan, di mana hal ini berdampak pada banyaknya aturan-aturan baru serta pembiayaan yang ada, dimulai dari pembiayaan kesehatan, lalu adanya aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjang dengan
pembiayaan seperti yang tadi saya sebutkan, kesehatan masyarakat, lalu ada keadaan di mana pemerintah harus mengamankan sektor ekonomi, yaitu stabilitas sistem keuangan, pemulihan ekonomi nasional, serta pembiayaan yang sangat-sangat banyak, di mana perekonomian ini harus bangkit dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Yang ada pada pasal 27 yang menjadi perbincangan hari ini adalah tidak menentunya pengguliran dana tersebut yang diakomodir menjadi peluang atau potensi penyalahgunaan wewenang, di mana memang sering terjadi di Indonesia, apalagi adanya COVID ini memberikan banyaknya dana tiba-tiba yang keluar yang tidak tahu arah dan ketentuannya seperti apa. Dimana kita juga ingin bahwa Perpu ini harus dikeluarkan sebenarnya jauh lebih cepat saat adanya wabah tersebut sebenarnya yang telah datang di bulan Desember di sekitar wilayah Asia, dimana secara cepat, nyata, dan responsif harus transparan pada sektor keuangan dan sektor-sektor yang terkait. Baik, sehubung dengan video tersebut dan penjelasan dari saya terkait dengan adanya COVID ini di Perpu nomor 1 tahun 2020, juga adanya beberapa pasal mungkin yang terkait dengan ketenaga kerjaan atau pekerjaan, lambatnya pemerintah memberikan pendanaan, bisa dibilang pendanaan ke masyarakat yang memang membutuhkan. Karena saya pribadi mendapatkan dampak tersebut, saya merasakan sendiri susahnya bekerja working from home, tidak adanya jalan keluar yang pasti gitu, karena kita sendiri kerja dari rumah dengan keterbatasan keadaan sumber daya juga yang tidak bisa kita dapatkan saat kita working from office gitu. Banyak pekerjaan yang mungkin terkendala terhadap hal ini. Lalu di bidang ini, di bidang pekerjaan juga saya merasakan bahwa banyaknya lapangan kerja yang terpaksa mem-PHK-kan karyawannya atau memberikan gaji itu tidak full gitu. Nah, adanya bantuan dari pemerintah yang saya rasakan sendiri, menurut saya tidak semuanya itu berasal dari pemerintah yang for real ya, tapi banyak juga relawan dari swasta maupun bahkan saya dengar-dengar dari negara Singapura sendiri memberikan bantuan kepada kita. Yang jadi pertanyaannya, apakah dana sebesar 405 triliun tidak dapat memberikan efek apa-apa gitu? Karena pertama, lambannya dari penanganan COVID di bidang ketenagakerjaan atau pekerjaan sendiri, banyak tempat-tempat yang membutuhkan sosialisasi gitu, nggak bisa social distancing, itu harus tutup, dan karyawannya juga ada yang tidak diberikan gaji full gitu ya. Sebenarnya itu semua memang tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nah, kemudian kita bahas di bidang kesehatan. Lambatnya pemerintah melakukan investigasi terhadap oknum-oknum yang membuat harga-harga disinfektan, harga-harga hand sanitizer, harga masker itu melambung tinggi. Nah, saat ini harga masker yang awalnya dari 250.000 memang sudah normal menjadi 55.000. Namun, apakah harus menunggu sampai dengan hampir 5 bulan untuk menormalisasikan harga tersebut? Apakah harus ada oknum-oknum tersebut yang saya nggak tahu adakah perlindungan dari pemerintah dan segala macam, kita nggak tahu. Cuman secara nggak logis hal itu juga menghambat keadaan
untuk tenaga medis berjaga dan menangani COVID gitu kan. Lalu kemudian kita bahas di bagian setelah ketenaga kerjaan, kesehatan, kita bahas di bagian perekonomian. Menurut saya, walaupun terkait dengan Perpu ini sangat melemahkan kita sebagai warga negara yang melihat bahwa makin hari, makin bulan, hampir mau 1 tahun kita menjalani COVID ini, tidak ada perubahan menurut saya. Memang mungkin banyak yang sembuh, namun setiap hari bisa lebih dari 20 kasus baru, yang di dalam 20 kasus itu bisa menginfeksi 20 kasus baru lagi. Jadi tidak ada berhentinya, apalagi pusat pariwisata tetap masih berjalan. Mungkin kalau kita bisa menanganinya di 3 bulan pertama seperti negara tetangga kita yaitu Singapura, mungkin kita sekarang sudah normal. Sekolah juga, keterbatasan mahasiswa atau pelajar yang tidak punya gadget, yang tidak bisa melakukan online class gitu kan. Saya juga menerima bantuan kuota dari pemerintah, cuman sangat lambat, baru kita terima itu di bulan Oktober awal. Jadi memang normalisasi atau pendanaan hal tersebut itu jangka waktunya terlalu panjang, dimana kita dengan rumor Januari sudah normal, sudah melakukan kegiatan, sudah masuk sekolah. Jadi jangka waktu antara Maret sampai dengan Oktober itu terlalu lama untuk kita ini nggak terima kuota yang dijanjikan gitu. Jadi terlalu lama normalisasinya dan prosedurnya juga sangat-sangat rumit menurut saya. Jadi dengan adanya Perpu ini, sesuai dengan video yang telah saya berikan, juga beberapa mungkin saya mau mengkritik tentang prosedur penerbangan ya. Yang terakhir mungkin prosedur penerbangan. Jadi surat COVID aja masih bisa dipalsukan, jadi banyak sekali ketimpangan di sana sini menutupi keadaan yang sebenarnya gitu, bahwa ya untuk menormalisasikan ini itu tidak dengan sekejap mata memang, tapi bisa kita lakukan jika kita memang ingin semua ini benar-benar baik dalam 3 bulan pertama seperti yang dilakukan negara tetangga. Karena saat ini Singapura saja juga udah akan membuka border di 26 Oktober untuk kegiatan yang sangat urgent ya, mungkin untuk berobat atau sekolah mahasiswa Indonesia yang belajar di Singapura, atau mungkin PR yang berada di Singapura ingin pulang ke Singapura gitu, pulang ke Indonesia atau sebaliknya. Jadi banyak ketimpangan yang ada. Nah, dengan ini saya juga ingin agar Perpu nomor 1 tahun 2020 ini harus dituntut untuk transparan pada tatanan implementasinya, karena mengingat pentingnya implementasi tersebut yang sebenarnya tetap kami rasakan, masyarakat inilah yang merasakan mekanisme dari berjalannya Perpu tersebut gitu kan. Jadi harus adanya kegiatan yang dilakukan, tapi sedikit banyak kita juga merasa seperti tertipu gitu, bahwa pariwisata seperti berkerumun dan segala macam masih banyak dilakukan, namun yang terkontaminasi positif itu juga tidak sedikit setiap harinya, bahkan pernah sampai di angka 1.000 lebih dalam 1 hari. Jadi menurut saya agak serem ya. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan jika ada salah kata, dapat dimaklumi. Saya Anya Ludia, terima kasih. Wassalam.